tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Wakil Presiden, para pejabat Eselon 1 Setwapres, staf khusus, dan tim ahli Wakil Presiden, para pejabat dan pegawai Setwapres, para sponsor yang berpartisipasi pada acara hari ini, para hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Saya ini tadi banyak ketawa. Terima kasih, menghibur betul tadi. Dan saya tidak pernah banyak tertawa kecuali hari ini. Saya terima kasih, hari ini acaranya luar biasa. Dan ini tentu sebagai satu penghormatan pada kami. Tapi sebenarnya acara hari ini acara yang paling tidak saya sukai. Karena acara hari ini berarti kita sudah akan berpisah. Akhir daripada pengabdian saya sebagai Wakil Presiden. Tapi bukan pengabdian dalam arti kepada Allah, kepada bangsa, dan kepada negara. Pengabdian itu tidak pernah berhenti. Dan itu harus kita lakukan. Karena memang perintah agamanya begitu. Wa idza faraghta fansab. Kalau sudah menyelesaikan satu, mulai lagi dengan yang lain. Jadi tidak pernah berhenti. Ini pengabdian. Tapi memang kita sudah sejak awal, hari ini pasti akan datang. Sudah kita, hanya memang yang menjadi begitu terasa berat, justru kita sedang bekerja dengan baik, sedang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas-tugas. Pada saat kita menikmati suasana kerja yang harmonis, suasana yang semangat, dan banyak hasil-hasil yang dicapai, pada saat itu kita harus berpisah. Dan itu, karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih pada semua pihak. Karena memang secara keseluruhan kerja yang menjadi tugas Wakil Presiden dapat ditunaikan dengan baik. Tadi disampaikan masalah yang menyangkut ekonomi syariah sudah berkembang pesat. Masalah stunting sudah mengalami penurunan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim juga sudah mengalami penurunan. Kemudian juga indeks perbaikan hidup di Papua juga menurut Bappenas sudah data-datanya sudah mengalami kenaikan. Begitu juga tentang reformasi birokrasi, ya indeksnya naik. Jadi secara keseluruhan itu sudah bisa dicapai.
Oleh karena itu saya sangat berterima kasih. Dan ini kerja semua. Semuanya bekerja bersama-sama. Ada dua-duanya. Kerjasama dan sama-sama kerja. Ya, tidak hanya sama kerja, tapi juga kerja bersama sehingga melahirkan hasil yang luar biasa capaiannya itu. Semangat ini saya minta terus dijaga. Walaupun berganti pimpinan, berganti wapres. Ya, semangat ini terus dijaga. Karena pengabdian kita adalah bukan pengabdian kepada seseorang, tapi pengabdian untuk bangsa dan negara. Ya. Negara ini membutuhkan Anda semua, masih memerlukan Anda semua, memerlukan semangat Anda semua, dan keikhlasan Anda semua. Itu saya kira yang saya harapkan. Bagi mereka yang ikut mungkin tidak melanjutkan di sini, supaya berkiprah di tempat lain. Saya juga akan terus mengabdi di tempat lain. Saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik. Karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Kalau saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan, ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Saya nyebutnya jihadun islahiyun siyasiyun limaslahatil jami'. Yaitu berjuang untuk melakukan perbaikan melalui jalur politik untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh bangsa. Kalau porsinya begitu, itu bisa juga politik itu untuk kepentingan pribadi, bisa juga untuk kekuasaan. Maka saya bilang politik itu bisa struggle for power, untuk kekuasaan, tapi juga struggle for islah, yaitu berjuang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Hadirin sekalian, jadi pengabdian tidak boleh berhenti apapun lapangannya, sudah sampai akhir hayat kita. Jadi saya merasa bergembira karena saya ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi wakil presiden, ya, bisa mengabdi. Padahal saya dulu cita-citanya nggak pernah ada cita-cita jadi wakil presiden. Ya, orang tua saya juga menyiapkan saya bukan jadi wakil presiden, perlu jadi kiai gitu kan. Ya, alhamdulillah memang selama ini saya di jalur itu sampai menjadi Rais Am, pimpinan tertinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya menjadi ketua umum Majelis Ulama. Tahu-tahu saya suruh belok jadi wakil presiden. Ya. Nah itu sekarang saya balik lagi, nanti belok lagi. Ya. Untuk di dalam kekiaian dan keulamaan untuk memberikan bimbingan kepada umat. Jadi buat saya, dan saya juga anjurkan kita itu ditempatkan di mana saja, kita jalani saja dengan baik. Ketika saya jadi wakil presiden, saya
itu apa ya? Kalau bahasa agamanya itu min haitsu la yuhtasab. Sesuatu yang enggak diperkirakan. Ya. Saya nggak pernah pasang gambar, nggak pernah kampanye untuk jadi wakil presiden. Bahkan hari ketika saya ditetapkan sore hari itu, dari pagi saya tidak merasa jadi mau wakil presiden. Bahkan istri saya tahunya telah diumumkan. Tahunya setelah diumumkan di televisi baru tahu, kaget. Loh, kok suami saya jadi wakil presiden katanya. Anak-anak saya juga begitu, karena memang tidak diperkirakan. Tapi kalau Allah menghendaki, ya apa yang terjadi, terjadilah. Jadi oleh karena itu, terima saja. Ya, apa yang Allah tugaskan pada kita, terima saja dengan baik, apapun. Ya, jalani saja dengan penuh pengabdian. Karena suatu itu yang penting niatnya. Kalau kita niatnya baik, itu niat apa yang kita kerjakan jadi ibadah semuanya. Jadi berpahala. Dan akan memberikan juga kemanfaatan kepada itu janji Allah begitu. Ya. Man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun walanahyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat kebaikan, laki maupun perempuan, dan dia beriman, saya akan berikan dua hal. Pertama, saya akan berikan, kata Allah, dia itu akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Ya. Kemudian kami balas nanti di akhirat dengan lebih baik lagi. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, itu pasti dibalas oleh Allah. Di dunianya itu ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu macam-macam. Bisa berupa materi, bisa berupa jiwa, bisa juga ketenangan, kenyamanan hidupnya itu. Ya, tidak beban yang berat, tidak menjadi kehidupan kita dihantui oleh berbagai macam hal. Itu kan tidak enak. Hidup dihantui itu tidak enak. Hidupnya tenang, hayatan thayyibah, dan di akhiratnya diberi bi ahsana ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan itu. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ditaruh di mana saja. Jangan pernah mengeluhkan kalau kita ditempatkan di suatu tempat. Syukuri saja. Kalau Allah berikan, insya Allah kita akan diberikan kehidupan. Saya kira saya merasakan bekerja 5 tahun bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, saya merasa puas, merasa nyaman, merasa nikmat. Karena kita bisa bekerja dengan baik. Semuanya saling membantu. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu, kita seperti satu bangunan. Kalbunyan. Yashuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain saling menopang. Jadi seperti bangunan yang saling menopang. Jadi kukuh, kuat. Lain kalau kita dalam satu bangunan justru saling menghantam, saling menyikut, saling menendang, ya, penuh permusuhan. Itu saya kira tidak akan membawa kebaikan dan kerusakan. Tapi di sini, di kantor Wapres, selama 5 tahun, saya merasakan bahwa kita bekerja sebagai satu keluarga besar yang satu sama lain saling menopang, sehingga hasilnya dapat kita rasakan bersama. Saya kira itu pernyataan saya.
Oleh karena itu saya kira saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya, saya sangat terbatas tentu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, itu yang saya bisa kerjakan. Ya, dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja. Itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Al-iftira namanya itu. Kalau iftira itu dalam agama tidak boleh. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Mana yang lebih zalim daripada kepada Allah daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zalim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi yang sebenarnya saya itu cuman segini terus dilebih-lebihkan. Itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini, tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan wah sesuatu yang melebihi keadaan. Itu saya kira yang saya harapkan. Ya. Dan saya mohon maaf sekali lagi atas segala kurangan. Apabila ada yang baik, ya ambil. Apabila yang tidak baik, jangan diambil. Buang saja. Ya, datang dari siapapun kalau tidak baik, jangan diambil. Tapi kalau sesuatu yang baik datangnya dari siapa saja, ya, ambil. Dalam bahasa Arab ada perintah begitu, khudh ma safa wada' ma kadar. Ambil yang bersih-bersih, yang baik-baik, dan buang yang keruh-keruh, yang tidak baik. Jadi kalau selama kepemimpinan saya di sini ada yang baik, ambil. Ya. Kalau yang tidak baik, buang saja. Kata orang, kalau yang keluar dari pantat ayam itu telur, ambil. Telur. Tapi kalau yang keluar, apa namanya, telek apa, jangan diambil. Telur apa telek? Kalau telur, ambil. Kalau yang telek, buang. Itu saya kira. Sebab tapi telek juga sekarang manfaat juga ya. Kalau diolah jadi pupuk ya, bisa juga. Jadi telek juga boleh diambil tapi untuk jadi pupuk, untuk koreksi ya kita untuk oh ini tidak baik ternyata itu. Ambil pelajaran untuk tidak ditiru. Saya kira itulah apa yang dapat saya sampaikan. Hari ini
hari yang menggembirakan karena kita merasa terhibur, apalagi pembawa acaranya menyenangkan, membuat kita ketawa. Terima kasih Mbak, terima kasih. Tapi hari ini juga hari yang menyedihkan, karena berarti saya 3 hari lagi sudah akan berpisah dalam kerja bareng di kantor Wapres. Ya. Tapi silaturahim jangan putus. Kita bangun terus. Walaupun saya tidak jadi wakil presiden, itu kalau ketemu ya jangan diacuhkan. Ini bukan wakil presiden saya gitu kan. Dan silakan kalau mau bersilaturahim ke rumah juga, saya anggap semua sebagai keluarga. Ya. Yang harus kita bangun terus hubungan persaudaraan kita, dan saya juga mohon doanya ya. Semoga kami diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan supaya kami bisa terus berjuang ya, menyelesaikan sisa-sisa hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya sekarang sudah 81. Ya. Saya tidak tahu 81 itu tambahnya sisanya tinggal berapa itu. Kan kita itu hidup itu jangan ngitung sudah sampai berapa. Yang sekarang kita harus hitung tuh sisanya tinggal berapa ini. Nah ini. Tapi sisa yang kita tidak lama lagi pun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak jadikan jin dan manusia kecuali pengabdian, ibadah. Jadi hidup adalah ibadah. Ibadah di mana saja. Hidup adalah perjuangan ya, yang tidak pernah berhenti. Yang harus kita jalani dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kami bersama keluarga. Terima kasih atas dukungannya dan juga kepada para wartawan yang selama ini mengikuti acara di mana-mana. Terima kasih para wartawan. Ya, saya merasa terbantu, banyak diberitakan untuk hal-hal yang memang kita jalankan itu. Jadi saya pikir itu paling menyenangkan ya. Dengan wartawan itu kemudian apa-apa kita yang kerjakan bisa terberitakan ya, ya seperti apa adanya, saya bilang apa yang bisa kita kerjakan. Sekali lagi mohon maaf dan selamat berjuang bersama wakil presiden yang baru. Bantu beliau dengan sepenuh hati. Ya. Jangan dikurangi. Bersama kami, bersama saya, dan bersama dengan yang baru itu harus punya semangat yang sama. Kalau bisa lebih baik lagi, ya, supaya hasilnya nanti lebih memuaskan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, untuk penyerahan cenderamata ketiga dari Pas Pampres yang akan diserahkan oleh Wakil Komandan Pas Pampres, kami persilahkan. Untuk selanjutnya penyerahan cenderamata dari perwakilan wartawan yang akan diserahkan oleh Saudara Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia dan Saudari Binti Mufarida dari MNC Portal. Oh banyak ya. Nggak boleh dikomentarin ya. Banyak ya. Saya izin kalau banyak dibikin 2 kloter. Haji. Baik, untuk penyerahan cenderamata telah selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jadi alamiah. Videonya ada salaman. Makan dulu. Ketemu lagi nih Pak. Kita harus betul-betul ini. Iya. Ada beberapa yang mau foto, Pak. Iya. Iya. Payung siapkan. Rika, Om Jojo yang urus kendaraan Mas. Makasih ya. Titin. Ini yang urus tiket-tiket. Leoni. Makasih semuanya. Ini Robi. Kito. Salah. Ini aja. Ini bapaknya di Mekah di Arab jadi fasih. Ada masalah kayak Makasih semua ya. Makasih Pak. Betty yang nyakin bapak sambutan abah. Nah, Agustin. Makasih semua. Becky, ini Bu Neni dari rumah tangga. Kang Andri juga. Pak Abu bagian dan operasi Erni, Pak Kokom, ini Pak Dedi nih Pak kendaraan. Abah semua dari Pak Dedi. Ini Mbak Endan, Kang Sunter, ini Mamai protokol, ini Michelle Korea, Titin protokol, Wiwit. Mbak Guna, enggak, ini Bu Kresna, sekarang Bapak Guna,
Aman. Terima orang Bandung. Ini Ayu yang tadi. Orang Buah Batu masih single, Pak. Nah, ini lagi hamil. Oh iya, barakallah. Bandung, Mbak Ayu, Nadira, ini Wara, ini Christine, MC, Iwan, ini Pak Pipit. Makasih Bu, makasih. Ayo, Pak.